9 hadis palsu namun populer adalah sholat pada malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni dosa walaupun itu lebih banyak dari jumlah bulu yang ada di kambing Bani Kalb. Bani Kalb adalah salah satu kabilah di Arab yang punya banyak kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi mengatakan bahwa beliau mendengar Muhammad, yaitu Imam Bukhari, mendhaifkan hadis ini, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malam tersebut dan berpuasalah di siang harinya. Karena ketika itu, Allah turun ke langit dunia pada malam tersebut, mulai dari tenggelamnya matahari. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa saja yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Siapa saja yang meminta rezeki, aku pun akan memberinya. Siapa saja yang tertimpa kesulitan, aku pun akan membebaskannya. Siapapun yang meminta sesuatu, aku akan mengabulkannya hingga terbit fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sanad hadis ini adalah lemah. Bahkan menurut Syekh Al-Albani adalah maudhu atau palsu. Karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Abi Sabroh yang tertuduh sering memasukkan hadis sebagaimana dikatakan dalam At-Takrib. Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Ma'in juga berpendapat demikian, yaitu Ibnu Abi Basroh sering memasukkan hadis, sehingga Syekh Al-Albani berkesimpulan bahwa sanad hadis ini maudhu atau palsu. Bulan Allah. Rajab adalah syahrullah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dalam Al-Jami'us Shaghir, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Salat 12 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Barang siapa melaksanakan salat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, setiap rakaatnya membaca surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 30 kali, maka dia tidaklah akan keluar sampai dia melihat tempat duduknya di surga. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa hadis di atas adalah hadis maudhu atau palsu, dan di dalamnya banyak perawi yang majhul atau tidak dikenal. Mencari ilmu ke negeri Cina. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Hadis tersebut sangat familiar sampai-sampai menjadikannya dalil pertama tentang semangat menuntut ilmu. Namun ternyata hadis ini dihukumi palsu dan ditentang banyak ulama, salah satunya yakni oleh Imam Ahmad bin Hambal. Para ulama hadis pula menyepakati bahwa hadis ini berderajat palsu karena adanya seorang perawi bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman yang tidak memiliki kredibilitas meriwayatkan hadis Rasulullah. Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini sebagai salah satu hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at. Pun As-Suyuti menyebutnya sebagai hadis palsu dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Hadisil Mawdu'ah, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sering kali dikutip para da'i, sebuah hadis yang berbunyi, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang. Hadis yang teramat sangat populer ini lagi-lagi merupakan hadis palsu atau maudhu. Rasulullah tak pernah mengatakan demikian. Kitab-kitab hadis tak ada satupun yang menyebutkannya kecuali dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah karya Imam As-Suyuti. Itu pun ternyata bukan hadis, melainkan sebuah ungkapan seorang dokter asal Sudan. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ungkapan ini dianggap sebagai hadis yang juga amat sangat terkenal lagi populer di tengah masyarakat. Para dai sering kali menyebutnya dalam khutbah-khutbah mereka di bulan Ramadan, yakni hadis yang berbunyi, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Namun sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, hadis ini pula tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis terkenal. Jika ditelusuri sanadnya, hadis ini memiliki sederet nama perawi yang sangat lemah, di antaranya Ma'ruf bin Hasan dan Sulaiman bin Amr an-Nakahi. Bahkan Sulaiman dihukumi para ahli hadis sebagai seorang pendusta, bekerja seakan hidup selamanya. Hadis terkenal dan populer ini ternyata tak ditemukan sanadnya dan tidak bersambung hingga Rasulullah. Jadi sudah dipastikan bahwasannya kalimat ini adalah hadis palsu dan bukan ucapan Nabiullah. Makna hadis tersebut bahkan perlu dipertanyakan kebenarannya secara akidah. Berikut bunyi lengkapnya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Cinta tanah air sebagaian dari iman. Seorang muslim memang semestinya mencintai negerinya, namun ungkapan tersebut tidaklah dilisankan oleh Rasulullah, sehingga tak boleh menjadikannya sebagai dalil. As-Suyuti menyebut hadis ini, saya tidak menemukannya. Begitu pula ahli hadis lain sehingga jatuhlah status maudhu padanya. Meski substansinya seakan benar, yakni mencintai tanah air, namun tak diketahui bahwasanya rasa cinta tersebut termasuk bagian dari iman.
Kata-kata itu pula tidaklah keluar dari lisan Nabi sehingga tidak boleh menisbatkannya kepada beliau. Hendaknya kita berhati-hati dalam menerima hadis. Jangan mudah meyakini, menyebarkan, dan menjadikannya dalil kecuali telah jelas derajat hadis tersebut. Jika tidak, maka kita akan terjatuh pada dosa besar karena berdusta mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah.